Bab 21, ketika suatu negara akan binasa, pasti ada Lolita. Satu orang, satu ekor lembu dan satu alat pancing berjalan perlahan menuju sekolah swasta desa Sanghe. Sepanjang jalan, setiap orang yang ditemuinya melihat kombinasi bahagia mereka sambil tersenyum. Ketika Zupingan bertemu dengan orang yang dikenalnya, dia akan menyapa paman dan bibinya. Beri aku senyuman konyol. Desa Siahe dan desa Sanghe, satu berada di hulu sungai Kingki dan satu lagi di hilir sungai Kingki. Desa Sanghe berada di hulu dan desa Siahe berada di hilir. Karena aliran sungai berbentuk es, desa Sanghe berada dalam bentuk setengah lingkaran di sisi kanan sungai, dan desa Siahe berada dalam bentuk setengah lingkaran di sisi kiri sungai. Kedua desa tersebut memiliki tata letak yang mirip, terdapat desa di tengah sawah, gunung di belakang desa, dan pepohonan purba di atas gunung. Kesederhanaan rumah berpagar jerami, kemurnian hijau pegunungan dan air jernih, serta ketenangan pemandangan pastoral. Ada jembatan kayu yang menghubungkan kedua desa. Ini bukan proyek tahu modern, tapi sangat kokoh. Aliran sungai yang jernih mengalir perlahan di bawah jembatan, dan beberapa ikan mas mengejar dan bermain air di bawah jembatan, seperti lukisan tinta. Zupingan membimbing ternak melintasi jembatan kayu. Tidak jauh dari sana terdapat lereng bukit tempat sekolah swasta desa Sanghe berada. Lereng bukit merupakan perpanjangan dari gunung di belakang desa, terdapat lebih dari 10 hektar lahan miring di depan lereng bukit, ditumbuhi pepohonan, bunga dan rerumputan, serta rindang hijau lebat. Sekolah itu menjulang di balik hutan bambu di tengah lereng bukit, dan suara membaca terdengar samar-samar. Udaranya segar dan pemandangannya indah. Ini tempat yang bagus untuk membaca, dan menggembalakan sapi. Bagi seorang lelaki kecil berkaki pendek, naik turun punggung sapi adalah sebuah tantangan, tetapi siapa yang membuat sapi tua itu pintar. Zupingan menarik kendali sapi itu dan berkata, "Saya akan turun." Sapi sebenarnya merangkak turun untuk memudahkan tuan kecil turun. IQ sapi ini sangat tinggi. Setelah Zupingan turun, dia menghadiahi calo tua itu dengan semua rumput di pancingnya, dan kemudian memimpin calo tua itu perlahan menuju lereng bukit. Kendali sapi tersebut cukup panjang, sehingga Zupingan mengikat sapi tersebut ke pohon kecil dan bersiap untuk mengunjungi sekolah swasta di desa Sanghe. Pada saat ini, terdengar suara loli kecil yang manis dan renyah seperti burung. Namun, meskipun suaranya menyenangkan, nadanya sangat arogan dan kata-katanya sangat kasar. Pria kecil yang malang, yang memintamu menggembalakan sapi di sini. Zupingan berbalik dan melihat Lolita kecil dengan kostum kuno berwarna merah muda, mengenakan kaos dalam berkancing ganda dan sepanjang dada, matanya melebar, dan dia berteriak padanya dengan tangannya di pinggangnya, bahunya patah. Nah, gimana ya, walaupun loli kecil ini sangat kecil, dia sudah bisa melihat potensi menjadi pembuat onar. Untuk menggambarkannya dalam satu kalimat, ketika suatu negara akan binasa, pasti ada Lolita. Ini kedua kalinya aku melihat Lolita kecil ini, dan aku masih merasa sangat disayangkan bahwa Lolita kecil yang berbisa, yang rakus akan uang dan perutnya berwarna gelap, telah benar-benar merusak wajah baiknya. Di belakang loli kecil yang licik itu ada seekor kuda merah kecil, yang pasti dibelikan untuknya oleh pemiliknya, Kai Dedi, di pasar kemarin. Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang Lolita kecil yang licik, cinta uang, dan berbisa ini. Saya sama sekali tidak memiliki pemikiran tentang mendorong, lollipop, atau corpus cavernosum. Saya bukan pengontrol Lolita yang gila. Apa yang kamu lakukan, gadis jelek? Zupingan meliriknya dan berkata dengan malas. Setelah mengatakan ini, loli kecil berperut hitam di sana mengertakkan gigi karena marah, dan matanya bersinar karena amarah yang tak terkendali, seperti singa kecil yang marah. Rasanya seperti dua gigitan saat kamu menerkamnya. Apa menurutmu aku jelek? Loli kecil yang jahat itu mengertakkan gigi dan berjalan dengan marah, bertekad untuk membersihkan namanya. Siapapun yang disebut gadis jelek 2 kali berturut-turut pasti akan marah, apalagi gadis kecil yang disengaja yang dimanjakan oleh orang tua dan saudara laki-lakinya sejak kecil. Ia tumbuh dengan mendengarkan kata-kata manis dengan kunci emas di mulutnya. Apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Zupingan bertanya sambil memegangi lengan kecilnya,
tidak peduli dengan kemarahan loli kecil yang jahat itu. Mari kita berbohong dulu. Loli kecil yang licik itu. Begitu hingga matanya hampir mencapai bagian atas kepalanya. Menjadi begitu sombong membuat orang ingin menghancurkannya. Jelek. Zhu Ping'an berbicara dengan jelas dan singkat. Namun, wajah loli kecil yang licik itu sedikit melunak ketika dia mendengar ini. Karena apa yang dikatakan bajingan malang itu adalah sebuah kebohongan. Meskipun bajingan kecil ini akan menyanjungku, aku tetap tidak akan memaafkannya. Aku harus memberinya pelajaran. Bajingan kecil itu menundukkan kepalanya, bersenandung. Sejak saat itu, loli kecil yang licik menjadi semakin sombong, dan matanya hampir terbang ke langit. Sekalipun kamu mengakui kesalahanmu dan mengatakan aku cantik, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu katakan yang sebenarnya. Loli kecil yang licik itu memerintahnya, seolah-olah Zhu Ping'an adalah pelayan keluarganya. Sebenarnya, kamu sangat jelek. Zhu Ping'an menekankan nada, sangat jelek, dan dia berbicara dengan ekspresi serius. Jelek itu bohong, apalagi jeleknya kebenaran. 3 kata. Terutama jelek. Jangan jelek. Seperti gema, bergema di telinga loli kecil yang jahat. Ditambah dengan ekspresi serius dan mengejek dari bajingan kecil yang penuh kebencian di depannya, loli kecil yang jahat itu segera pingsan. Air mata meledak karena marah. Wow, belum pernah ada yang menindasku seperti ini. Sampah, malang, bajingan. Loli kecil yang licik menaruh semua kata-kata buruk yang terpikir di hatinya di dahi bajingan kecil di depannya. Yah, mungkin aku bertindak terlalu jauh. Saat Zhu Ping'an memikirkan apakah perilakunya terlalu berlebihan untuk seorang gadis kecil, dia melihat cahaya dan bayangan melintas di penglihatan tepinya. Zhu Ping'an dengan cepat mengelak, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah tamparan dari loli kecil yang licik. Jika dia tidak mengelak sekarang, dia akan ditampar wajahnya. Tamparan di wajah loli kecil yang licik itu membuat semua amarah dan amarah yang tak tertahankan di hati Zhu Ping'an lenyap. Sengaja, sulit diatur, kasar, dan selalu kasar pada perselisihan sekecil apapun. Bagaimana bisa ada lolita kecil seperti itu? Sungguh memalukan bagi komunitas lolita kecil. Siapa yang menyuruhmu bersembunyi? Loli kecil yang jahat itu menghentakkan kakinya dengan marah, bertanya dengan rasa arogan. Tampaknya penghindaran Zhu Ping'an adalah hal yang sangat keji. Jika aku memukulmu, apakah kamu akan bersembunyi? Zhu Ping'an terlihat bodoh. Tahukah kamu siapa ayahku, dan kamu berani bersembunyi? Loli kecil yang licik itu menatap lurus ke arah Zhu Ping'an dengan mata berkaca-kaca, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berteriak tanpa berpikir dengan satu-satunya kegilaannya. Gadis kecil yang sombong dan tidak masuk akal. Dia juga punya kebiasaan buruk menindas orang lain. Siapa ayahmu? Kamu harus bertanya pada ibumu. Zhu Ping'an mengabaikan kemarahan loli kecil yang jahat itu dan menjawab dengan tenang. Loli kecil yang licik tidak memahami kalimat ini untuk pertama kalinya, lagi pula, itu adalah lelucon di masyarakat modern, tetapi secerdas dia masih memahami arti kalimat ini untuk kedua kalinya. Anda dapat mengetahui dari ekspresinya bahwa dia mengerti. Dasar bajingan. Wajah kecil loli yang licik itu berubah menjadi pucat, dan amarahnya yang membara terlihat jelas. Bahunya bergetar hebat, dan nada suaranya berangsur-angsur berubah. Matanya merah hampir putus asa, dan air mata mengalir di wajahnya meskipun dia harus menahannya. Dalam sekejap mata, air mata mengalir ke dagunya. Yah, sepertinya itu berlebihan. Zhu Ping'an mulai merenungkan dirinya lagi. Apakah ini yang terjadi di semua drama TV? Dia jelas-jelas wanita nakal, tapi hanya karena dia cantik dan menitikkan air mata, dia selalu membuat orang melupakan kejahatannya dan merasa lembut. Para pecinta buku dipersilakan datang dan membaca. Serial terbaru, tercepat dan terpopuler semuanya ada di sini. Bab 22, tampak seperti peri muda, tetapi memiliki ular dan kalajengking di perutnya. Saat ini, suara wanita lain terdengar. Nona, saya membawa pelana kecil itu dari rumah. Ini adalah gadis kecil berusia 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa dan terlihat sangat biasa.
Pelayan kecil itu memegang roknya dan berlari menuruni lereng, terengah-engah. Tubuhnya yang baru berkembang naik dan turun seiring nafasnya, yang menarik hati sanubari para otaku. Sebelum melakukan perjalanan waktu hingga lulus sekolah pasca sarjana, Zhu Ping'an tidak pernah punya pacar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya 2 kali. Tentu saja, itu hanya 2 mata. Gadis muda seperti ini bukanlah kesukaanku. Hati otaku telah terpikat oleh Akio Ozawa Yui yang mengabdikan dirinya pada seni di negara pulau di atas lautan. Loli kecil yang licik telah menyeka air matanya ketika pelayan kecil itu berlari mendekat, dan memperhatikan sorot mata Zhu Ping'an barusan, dengan cibiran di bibirnya. Kemarilah dan jongkok, kata loli kecil yang licik itu dengan dingin. Zhu Ping'an ingin menghentikannya, tetapi tidak ada alasan untuk menghentikannya, dan dia hanya diminta untuk jongkok, bukan berlutut. Selain itu, meskipun dia berlutut, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat feodal. Saya tidak berbicara tentang semua orang yang setara seperti beberapa protagonis dalam novel perjalanan waktu. Bangunlah, ini adalah masyarakat etis kanibal. Pelayan kecil itu tidak tahu apa artinya menolak tuan kecil, jadi dia dengan patuh berjongkok di depan tuan kecil yang memegang pelana kecil. Loli kecil yang licik itu dengan sengaja menatap ke arah Zhu Ping'an dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dengan kuat dan menamparkan wajah pelayan kecil itu dengan tamparan keras. Setelah pemukulan, loli kecil yang licik menghilangkan rasa sakit di tangannya dan menatap Zhu Ping'an dengan mata dingin untuk menunjukkan. Loli kecil licik. Sepertiku ini, tidak ada harapan. Dia masih sangat muda, namun sangat kejam. Dia sangat kejam, aku ingin tahu apakah pria malang itu akan menikahinya di masa depan. Dia tampak seperti peri muda dengan ular dan kalajengking di perutnya. Perasaan tak tertahankan yang kurasakan barusan ketika aku melihat loli kecil yang menyeramkan itu menangis benar-benar hilang. Kamu, Zhu Ping'an sangat marah. Apa aku ini? Aku ingin kamu menjagaku. Aku akan memberi pelajaran pada pelayanku, yang membuatnya datang terlambat. Loli kecil yang jahat itu melampiaskan amarahnya pada pelayan kecil itu, dan merasa jauh lebih baik. Standarnya tidak ada harapan. Ini adalah hak istimewa dari kelas Tuan Tanah. Ketika Anda marah, Anda bisa melampiaskannya pada pelayan Anda. Hal semacam ini tidak masuk akal di era sekarang. Biarpun aku menghentikan si kecil yang licik kali ini, konsekuensi negatifnya bagi pelayan kecil itu pasti akan lebih besar di masa depan. Aku tidak bisa menghentikan si kecil yang licik untuk sementara waktu, tapi si kecil yang licik itu menyimpan dendam dan akan mencobanya, yang terbaik untuk menyiksanya. Pelayan kecil itu tidak mengeluh setelah dipukuli, dia hanya ketakutan. Dia berjongkok di tanah dengan ketakutan, bahkan tidak berani menutupi wajahnya. Terlihat bayangan psikologis yang ditinggalkan loli kecil teduh pada dirinya cukup dalam. Keluar dari akal pikiran, saya hanyalah seorang anak kecil dari keluarga petani di desa pegunungan, dan kemampuan saya sama sekali tidak cukup untuk mengubah keadaan saat ini. Aku sangat marah pada loli kecil yang licik tadi. Jika aku ada di sini lagi, kurasa loli kecil yang licik itu akan melampiaskan amarahnya pada pelayan kecil itu. Dan dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah lagi. Zhu Ping'an melepaskan ikatan kendali sapi dan memimpin calo tua itu untuk merumput di tempat lain di lereng bukit. Berhenti, anak kecil yang malang. Loli kecil yang licik di belakangnya mencubit pinggangnya dan berteriak pada Zhu Ping'an lagi. Ini belum selesai. Apa yang kamu lakukan, gadis jelek? Zhu Ping'an berhenti sambil memegang sapi itu, berbalik dan bertanya, masih menggunakan kata, gadis jelek. Kamu bajingan kecil, kamu menyebutku gadis jelek, dan kamu memanggilku gadis jelek di depan pelayanku. Loli kecil yang jahat itu memutar matanya dengan marah. Kamu tidak diperbolehkan menggembalakan sapi di sini. Loli kecil yang jahat itu mencubit pinggangnya dan berkata dengan marah. Kamu boleh menggembalakan kuda di sini, mengapa saya tidak boleh menggembalakan sapi di sini? Zhu Ping'an memutar matanya. Aku tidak akan melakukannya jika aku mengatakan tidak. Tempat ini milik keluargaku, dan seluruh gunung ini milik keluargaku. Ketika loli kecil yang licik mengatakan ini, dia sangat sombong dan sombong. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan,
apakah padang rumput ini benar-benar milik loli kecil yang teduh ini? Ayahku membelikan lereng bukit ini dengan rumput untukku menggembalakan kudaku. Loli kecil berperut gelap itu tampak menyendiri, seperti burung merak kecil yang memamerkan bulunya. Loli kecil pemuja uang, kebanggaan yang tak terkendali. Kamu bilang itu milik keluargamu, apakah itu milik keluargamu? Jika kamu menyebutnya, apakah setuju? Zupingan mengabaikan loli kecil yang sombong itu dan sepenuhnya menggunakan logika seorang anak kecil. Loli kecil yang licik memiliki garis gelap di wajahnya, dia tiba-tiba memutar matanya dan menatap calo tua dari rumah Zupingan, cemberut. Kamu bilang sapi itu milik keluargamu. Kalau kamu menyebutnya, apakah dia setuju? Nah, kalau tidak setuju, kamu pencuri ternak. Saya harus mengatakan bahwa loli kecil yang teduh ini sangat pintar. Dia menangkap celah dalam bahasa Zupingan dan menyerang Zupingan secara bergantian. Memikirkan penampilan Zupingan yang kempes, bibir loli kecil yang licik itu berubah menjadi senyuman. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan loli kecil yang jahat itu. Oke, apa? Loli kecil yang teduh itu tidak bisa mempercayai telinganya. Oke, dia sebenarnya bilang oke. Kemudian loli kecil yang licik itu melihat Zupingan menarik segenggam rumput hijau lembut di atas rumput dan menggoyangkannya ke arah calo tua itu. Huang tua, kemarilah. Zupingan melambaikan rumput hijau dan berteriak kepada calo tua itu. Calo tua itu memandangi tuan kecil itu, lalu ke rumput hijau di tangan tuan kecil itu, dan berjalan dengan 4 kukunya. Calo tua itu masuk, menggonggong, dan mulai makan. Setelah calo tua itu selesai memakan rumput, Zupingan menyentuh kepala calo tua itu, dan kemudian berkata dengan serius kepada loli kecil yang licik itu, lihat, aku memanggil sapiku, dan semua sapiku sama. Kamu bilang begitu. Halaman rumputmu, lalu kamu menyebutnya. Halo, panggil aku kepalamu. Loli kecil yang licik berkata dengan marah, itu tidak dihitung, itu hanya menggonggong atau tidak mengatakan ya. Saya bukan sapi, jadi bagaimana saya bisa tahu bagaimana sapi menggonggong? Lolita kecil dengan senyum cerah Zupingan tidak menginginkannya. Aku tidak peduli. Jika aku bilang tidak, aku tidak bisa. Kamu tidak bisa menggembalakan ternak di sini. Loli kecil yang licik itu menghentakkan kakinya dan menunjuk ke arah Zupingan untuk marah. Zupingan berpura-pura tidak mendengar suara kicau loli kecil yang licik di belakangnya, dan memimpin calo tua itu menaiki tangga dengan kaki pendeknya. Kamu, tunggu, aku akan meminta kakakku untuk menghajarmu. Melihat Zupingan berani mengabaikannya, loli kecil yang jahat itu mau tidak mau mengancam. Suka atau tidak, kamu benar-benar tidak berharga. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, telepon saja orang tuamu. Silakan, hubungi saudara laki-laki, ayah, dan kakekmu. Biarkan mereka melihat betapa mampunya kamu. Pingan bahkan tidak menoleh ke belakang. Pimpin sapi itu dan pergi sendiri. Dari belakang, suara loli kecil licik yang marah pada pelayan kecilnya terdengar sesekali, dan dia semakin merasa bahwa loli kecil licik ini benar-benar tidak ada harapan. Para pecinta buku dipersilakan datang dan membaca, serial terbaru, tercepat dan terpopuler semuanya ada di sini. Bab 23, Mengambil Pelajaran. Menanjak lereng bukit lebih dari 10 meter hingga setengah jalan, medannya agak datar. Di depannya terdapat hutan bambu. Di belakang hutan bambu terdapat sekolah desa Sanghe. Zupingan mengikat sapi itu ke pohon dan membiarkannya memakan rumput muda dengan santai sambil terus berjalan ke depan dengan kaki pendeknya. Sebuah jalan muncul di hutan bambu, berkelok-kelok menuju sekolah. Berjalan ke sana, wangi bambu menerpa wajah, dan udara segar mengalir ke seluruh tubuh, bagaikan angin musim semi yang membuat Anda merasa segar tanpa disadari. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan hutan bambu yang terus-menerus bergoyang mengikuti irama angin, bergoyang perlahan dan bergemerisik, seperti berbisik. Anak berusia 8 tahun yang berprofesi sebagai guru dan masuk sekolah tersebut, telah merias wajah dan duduk di depan meja sambil membaca dengan suara keras. Seiring berjalannya puisi, Zupingan mendengar suara bacaan dengan lantang setelah meninggalkan hutan bambu. Langit dan bumi gelap dan kuning,
alam semesta luas, matahari dan bulan semakin terang, bintang-bintang dan rasi bintang tersusun, dingin dan musim panas tiba, panen musim gugur dan persembunyian musim dingin. Ini adalah tempat pribadi sekolah dengan struktur kayu sebagai struktur utama dan pasangan bata sebagai pelengkap, memiliki gaya dan pesona kuno. Jendela besar di keempat sisinya dapat memaksimalkan pencahayaan dalam ruangan, dan terdapat tirai bambu pada jendela yang dapat diturunkan bila diperlukan. Ada sekitar 20 anak di ruangan itu yang menggelengkan kepala dan membaca dengan suara keras. Mereka semua berusia sekitar 7 atau 8 tahun. 2 anak berbagi meja dengan bangku dan pena, tinta, kertas, dan batu tinta di atas meja. Ada potret Konfusius yang tergantung di sebelah timur rumah, di bawahnya ada meja besar, di belakang meja ada kursi, selain pulpen, tinta, kertas dan batu tinta juga ada puisi dan buku pelajaran, dan ada juga sepoci teh kental. Duduk di kursi adalah seorang sarjana tua yang kuat berusia 50-an, yang pasti adalah sarjana tua Sun yang pernah disebutkan oleh bibi tertua. Zupingan duduk di tanah dan mendengarkan sebentar, menghindari pintu. Buku klasik 1000 karakter yang diajarkan oleh Sun Lao Siucai dapat dikatakan sebagai buku teks pencerahan terbaik di negara saya kuno. Buku ini koheren secara keseluruhan, memiliki melodi yang indah, dan menarik untuk dibaca. Ceramah-ceramah Sun Lao Siucai tidak sekaku ceramah-ceramah zaman dahulu yang dianggap di zaman modern. Ia tidak sekedar membimbing anak-anak untuk membacanya berulang-ulang, ia juga menjelaskannya, yang seharusnya jarang terjadi pada zaman dahulu. Langit dan bumi itu misterius dan kuning. Kalimat ini berasal dari buku perubahan. Sungguh menakjubkan. Xuan Huang tidak hanya mengacu pada warna. Itu misterius dan misterius. Tak terduga. Inilah caranya langit dan kedalaman bumi. Meskipun Sun Lao Siucai memberikan penjelasannya, namun bahasanya adalah bahasa Cina kuno dan kitab perubahan. Bagi anak-anak yang baru mulai belajar, bisa dikatakan misterius sekaligus gaib. Lihat, ada anak-anak tergeletak di meja dan tertidur. Tunggu, bukankah itu Kakak Jun? Zupingan menemukan ada anak-anak yang tertidur di sekolah swasta. Lebih dari satu di antaranya adalah teman sekamarnya, dan salah satunya adalah sepupunya Zupingjun. Zupingan dapat menemukannya, begitu pula sarjana tua Sun. Sun Lao Siucai adalah seorang pria yang tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Dia berjalan ke arah saudara laki-laki Jun yang sedang tidur dan seorang anak lainnya dengan penggaris, dan mengetuk meja dengan penggaris, membangunkan kedua anak tersebut. Anak lainnya adalah anak kecil yang gemuk. Seperti Jun Ge, dia ketakutan saat melihat suaminya dan menjadi penakut. Ulurkan tanganmu, kata cendekiawan tua Sun tanpa ekspresi. Keduanya mengulurkan tangan dengan takut-takut. Dengarkan baik-baik dan jangan bertemu Adipati Zhou lagi. Sun Lao Siucai juga menamparkan telapak tangan mereka berdua 3 kali tanpa banyak kekerasan sebagai hukuman. Gong Zhou, siapa Adipati Zhou? Saya tidak mengenalnya. Zupingjun mengusap kepalanya. Anak-anak di sekitar mendengarnya dan tertawa. Anak-anak ini datang beberapa hari lebih awal dari Zupingjun. Beberapa dari mereka telah diberi pelajaran oleh guru. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Zhou Gong, mereka juga tahu bahwa mereka sedang berbicara tentang tidur. Mereka semua tertawa. Ketika cendekiawan tua Sun mendengar ini, dia tidak meniup janggutnya dan menatap dengan marah, mengatakan bahwa anak-anak tidak bisa diajar. Sebaliknya, dia dengan tak berdaya menghentikan tawa anak itu dan mulai menjelaskan. Adipati Zhou adalah seorang bijak di dinasti Zhou Barat. Dia membantu raja sebagai bupati dan memberikan kontribusi besar kepada dinasti Zhou. Generasi selanjutnya menghormatinya sebagai seorang bijak. Orang bijak Kong sangat menghormati Adipati Zhou sehingga dia sering memimpikannya Adipati Zhou. Generasi selanjutnya tidak tahu kapan harus bangun, dan tidur juga disebut temui Adipati Zhou. Apakah Anda mengerti? Jika Anda ingin menjadi orang bijak, Anda harus tetap membaca buku dan jangan pernah membiarkannya buang waktumu. Terutama kalian berdua, jika ketahuan tidur lagi, kalian akan dihukum. Setelah selesai berbicara, Tuan Tua Sun berkata, mulailah mengajari anak-anak ini membaca. Membaca adalah langkah pertama mereka.
Hanya ketika mereka bisa membaca, bisakah mereka membaca buku. Hari ini saya akan mempelajari 8 karakter. Langit dan bumi berwarna gelap dan kuning, dan alam semesta kuno. Setelah kelas selesai, saya akan memeriksanya satu persatu. Ingatlah untuk tidak malas. Mari kita mulai dengan karakter pertama, Tian, yang merupakan surga dan puncak manusia. Di zaman modern saya terbiasa menggunakan aksara Cina yang disederhanakan. Meskipun saya telah mempelajari bahasa Cina kuno dan mengetahui semua aksara Cina tradisional, masih ada beberapa masalah ketika saya sebenarnya menulisnya. Saat saya menulis, secara tidak sadar saya harus menggunakan karakter yang disederhanakan. Ini harus dimodifikasi secara perlahan untuk mengembangkan kebiasaan menggunakan karakter tradisional Tiongkok. Zhu Ping'an sedang duduk di tanah di luar sekolah, menulis dan menggambar di tanah dengan tongkat, lalu menghapusnya dengan kakinya. Cendekiawan Sun juga melihat Zhu Ping'an, tapi dia mengira itu adalah anak nakal dari suatu keluarga yang sedang bermain di lereng bukit. Apalagi saat dia melihat Zhu Ping'an menggaruk-garuk tanah dengan tongkat dan menginjaknya dengan kakinya, pikirnya adalah seorang anak nakal yang sedang bermain. Sedangkan untuk semut dan sejenisnya, saya tidak terlalu memperhatikannya. Literasi itu sederhana, tetapi nantinya akan lebih sulit ketika membaca, mengaji, mengamalkan 4 kitab dan 5 klasik, dan menulis esai. Dia hanya mengenali 8 karakter dalam 1 hari, yang tidak mudah bagi Zhu Ping'an. Setelah mendengarkannya sebentar dan melihat tidak ada yang baru, dia berbalik dan pergi menggembalakan sapi. Saya bilang saya harus membuat pulpen kaligrafi sederhana. Baiklah, saya juga akan membawa papan kayu berpernis hitam dan berlatih kaligrafi dengan cermat. Setelah berjalan melewati hutan bambu, kami sampai pada calo tua itu yang masih merumput dengan santai dengan ekornya yang bergoyang-goyang, tanpa sadar bahwa ekornya telah diincar. Bulu sikat tulis umumnya dapat dibuat dari bahan wol, bulu ekor musang, ekor sapi, ekor kuda, bulu babi, del. Tempat pulpen dapat dibuat dari bambu. Sikat yang bagus harus melalui ratusan proses. Ujung pena harus rapi, bulat, dan kuat. Sepertinya Anda perlu meletakkan rambut di tempat pena di baskom. Jangan minta kualitas bagus, asal kuat. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada loli kecil licik yang menuruni lereng itu. Dia tidak akan meminta saudaranya untuk memukuliku. Secara umum, anak-anak tidak akan kembali lagi setelah distimulasi. Sapi sudah lama makan rumput, jadi sudah waktunya minum air. Lagi pula, ada aliran sungai yang jernih di lereng. Ayo ajak sapi tua itu minum air. Lalu biarkan sapi itu makan rumput air yang kaya garam, dan lihatlah si kecil berperut hitam. Apakah loli masih di sana? Konon di zaman sekarang, orang biasanya makan 2 kali, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Saya merasa lapar setelah tengah hari. Jika memungkinkan, sebaiknya menangkap 1 atau 2 ikan kecil di tepi sungai dan memanggangnya. Dia melepaskan ikatan tali dan menuntun calo tua itu perlahan menuruni lereng. Bab 24 Pertarungan Kecerdasan dan Keberanian. Saat kami berjalan menuruni lereng, lolita kecil berwarna gelap dan kuda merah kecilnya telah hilang, hanya menyisakan sebidang rumput hijau. Langit biru, ladang luas, rerumputan tertiup angin, dan terlihat lembu. Lolinya hilang, dia terlihat sangat cantik. Zhu Ping'an menggiring sapi tersebut ke sungai yang jernih. Terdapat batu-batu yang tidak beraturan di kedua sisi tepi sungai. Ia mengikat sapi tersebut ke pohon willow di tepi sungai dan membiarkan sapi tersebut memilih untuk minum air atau memakan rumput air atau rumput di tepi sungai. Kemudian saya berjalan menyusuri sungai untuk melihat apakah saya dapat menangkap 1 atau 2 ikan. Sayangnya, saya menemukan bahwa tidak mungkin menangkap ikan dengan tangan kosong. Bahkan menggali ikan loches di tepi sungai pun tidak mungkin, dan loches tidak dapat ditemukan bersembunyi di lumpur. Tentu saja hal ini juga karena kemampuan Zhu Ping'an dalam menangkap ikan yang terbatas. Apakah Anda ingin membawa pancing di kemudian hari? Memancing tidaklah buruk, dapat menumbuhkan sentimen Anda dan memberi Anda makanan tambahan. Hei, anak kecil yang malang, kenapa kamu ada di sini? Petik 2. Zhu Ping'an menoleh dan melihat lolita kecil yang licik itu lagi,
Tetapi lolita kecil yang licik itu berganti pakaian lain, dia mengenakan ikat pinggang longgar dengan kesan peri kedua sisi. Wajah cemberut itu terkulai ke bawah, membuat keseluruhan orang itu semakin menarik perhatian. Apa yang kamu lakukan, gadis jelek? Zhu Ping'an meliriknya dan menoleh. Dia menyebutku gadis jelek lagi. Loli kecil yang licik itu sengaja mengganti pakaiannya agar dia terlihat lebih baik dan memiliki gaya rambut yang lebih manis. Tanpa diduga, bajingan kecil ini menyebutku gadis jelek lagi emosinya. Hei, pakaian yang kamu kenakan jelek sekali, dan ada tambalannya. Semua pelayanku berpakaian lebih bagus darimu, kamu sangat miskin. Loli kecil yang licik itu berjalan mendekat dan menatap Zhu Ping'an dengan rasa jijik di wajahnya dan mencibir. Ya, pakaianku ada 2 atau 3 tambalan. Aku baru saja bertemu dengan pelayanmu, dan pakaiannya memang lebih bagus dariku. Zhu Ping'an mengangguk dengan jujur, tidak malu sama sekali. Kejujuran Zhu Ping'an membuat lolita kecil yang licik itu lengah, yang hendak mengejek dan menertawakannya. Itu benar-benar di luar dugaannya. Dia seharusnya tersipu, malu dan malu. Berkulit sangat tebal, fitnah loli kecil yang licik. Bukankah dia kuda merah kecil di belakangmu? Zhu Ping'an turun dari batu di tepi sungai dan bertanya dengan lembut. Adikku tidak ada di rumah. Wajah cantik loli kecil yang licik itu memerah dan dia bingung. Oh, kakakmu tidak ada di rumah, bukankah aku? Kata Zhu Ping'an dengan suara panjang, dengan senyuman di wajah tembemnya, dan berjalan dengan kaki pendeknya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Mata loli kecil yang licik itu melebar ketika dia mendengar ini. Suaranya yang gugup sedikit bergetar, dan dia berlari kembali sambil memegang roknya. Adikmu tidak ada di rumah, jadi aku lolos dari pemukulan. Zhu Ping'an berkata dengan serius, lalu memandang lolita kecil yang licik itu seperti orang idiot. Kenapa kamu melarikan diri? Lolita kecil yang licik menolak mengakui kekalahannya. Zhu Ping'an mengabaikannya, dia hanya ingin menakutinya dengan sengaja. Karena dia tidak bisa menangkap ikan di sungai, mari kita lihat apakah ada buah-buahan liar yang bisa dimakan di tepi sungai. Itulah bagusnya dikelilingi gunung dan sungai. Baunya seperti apa? Harum sekali. Zhu Ping'an berbalik dan melihat loli kecil yang licik itu memegang paha ayam dengan sapu tangan, mencoba menggigitnya. Gudong, tanpa sadar meneteskan air liur, itu sepenuhnya merupakan refleks yang terkondisi. Zhu Ping'an berusaha keras untuk mengendalikan dirinya dan berhenti melihat, tetapi dia tetap tidak bisa menahannya. Kaki ayamnya pasti direbus dengan kuah coklat. Tampilannya mengkilat dan berminyak, dagingnya empuk dan empuk, rasanya pasti enak banget dan bikin ngiler. Ah, loli kecil yang licik juga melihat Zhu Ping'an menatapnya, jadi dia menjadi semakin sombong dan bau. Xiao Qiongsu, tahukah kamu apa yang aku makan? Kamu pasti belum pernah memakannya. Loli kecil berperut hitam itu mengguncang kaki ayam yang direbus begitu saja untuk membuat aromanya lebih kuat. Gadis bau ini pasti sengaja melakukannya. Rasanya meluap dan mulut dipenuhi air liur. Sebagai seorang foodie, saya sudah lama tidak makan kaki ayam rebus dengan rasa yang begitu enak. Terakhir kali paman saya dan yang lainnya datang ke sini, mereka memasak 2 ekor ayam, tapi saya tidak mendapatkan satu pun kaki ayam. Cara memasaknya berbeda, jadi direbus, jadi rasanya pasti tidak lebih enak daripada direbus. Untuk berhenti ngiler, Zhu Ping'an mengabaikan pamer loli kecil yang menyeramkan. Stik drum ayam yang direbus, harum sekali. Dibuat dengan madu. Kamu bisa menelan semuanya dalam satu gigitan. Hahaha, mulutmu berair. Loli kecil yang licik itu sengaja menggambarkannya dengan balas dendam, melihat Zhu Ping'an menelan dan tertawa puas. Di mana kaki ayam rebus dengan roti kukus bisa enak seperti yang kamu katakan? Aku tidak percaya itu enak seperti yang kamu katakan. Zhu Ping'an tampak tidak percaya. Kamu belum pernah memakannya ya, bagaimana roti kukus bisa dibandingkan dengan stik drum ayam? Loli kecil yang licik itu memutar matanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Saya tidak percaya ada yang lebih enak dari roti kukus. Jika Anda tidak percaya, Anda pembohong. Zhu Ping'an membalas dengan serius. Tidak peduli apa yang dikatakan loli kecil yang licik,
Zupingan hanya mengatakan satu kalimat, "Saya tidak percaya, kamu pembohong." "Aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah." Melihat Zupingan tidak mempercayainya dan bahkan mengatakan dia pembohong, loli kecil yang licik itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru, untuk membersihkan namanya. Ketika Zupingan melihat loli kecil yang licik menyerahkan stik drum ayam, dia buru-buru mendekatinya dengan wajah kecilnya yang gemuk dan konyol. Dalam satu gigitan, dia menggigit seluruh kaki ayam rebus yang diberikan kepadanya oleh loli kecil berperut hitam, dan menelannya dalam 3 tegukan. Dagingnya enak, gemuk tapi tidak berminyak. Baunya enak dan terasa lebih enak saat dimakan. Loli kecil yang menyeramkan itu melihat ke sapu tangan telanjang di tangannya, dan kemudian ke Zupingan, yang mulutnya berlumuran minyak. Dia sepertinya akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu, jadi dia menutupi wajahnya dengan tangan yang menonjol dan mulai menangis. "Siapa yang membuatmu merasa begitu baik?" Zupingan memandangi loli kecil licik yang tidak menyadarinya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Namun, suara tangisan gadis bau ini terdengar agak aneh. Kemudian, Zupingan melihat loli kecil berkulit gelap menutupi wajahnya dan menangis, dan mulai terkikik. Gadis ini pasti sakit. Tiba-tiba, Zupingan merasakan perut bagian bawahnya bergejolak, dan ada kekuatan yang menghantam bunga krisan tersebut. "Biarkan aku pergi," gadis bau ini membius kaki ayamnya. Sejak saat itu, di tengah ejekan lolita kecil yang licik, Zupingan mengangkat ikat pinggangnya dan berlari menuju rumput tinggi karena malu. Terjadi kesibukan, dan setelah berjongkok 4 atau 5 kali, Zupingan berjalan keluar dari rerumputan dengan ikat pinggang celana dan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tampak seperti peri muda dengan ular dan kalajengking di perutnya. Loli kecil yang licik ini telah bersekongkol melawan dirinya sendiri sejak dia tiba. Mengapa kakaknya tidak ada di rumah? Dia jelas ingin membalas dendam pada dirinya sendiri. Sayangnya dia bukan seorang aktris sebuah tempat. Di tangan loli kecil. "Apa yang kamu lihat? Anak kecil yang malang. Kamu sendiri yang menyebabkannya." Melihat Zupingan menatapnya, loli kecil yang licik itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangan merah mudanya dan berkata dengan bangga. Bab 25 Pertengkaran. Loli yang sombong, rubah yang disengaja dan licik. Dia seperti rubah kecil, bukan karena dia begitu cantik dan menawan. Meskipun dia terlihat cantik sekarang, siapa yang tahu kapan dia besar nanti. Tapi gadis seperti dia biasanya tumbuh besar ketika mereka besar nanti di bawah bulu yang indah. Saya selalu merasa bahwa IQ saya cukup untuk menghancurkan era ini, tetapi sekarang sepertinya saya hanyalah katak yang duduk di sumur memandang ke langit, saya tidak bisa bersantai kapanpun dan belajar. Hanya dengan belajar terus-menerus dan perbaikan terus-menerus bisa saya benar-benar mendapatkan pijakan di era ini. Loli kecil berperut hitam, "Terima kasih." "Hei, Kyongsu, siapa namamu?" Loli kecil yang licik itu datang dan bertanya sambil memegang kuda poni merah kecilnya, masih terlihat begitu sombong dan bau. Tapi kali ini, Zupingan tidak memanggil gadis jeleknya lagi. Ini harus dianggap sebagai hadiah atas kesadarannya akan pentingnya belajar. "Zupingan." Suara Zupingan masih sedikit lemah. "Bagaimana denganmu, siapa namamu?" Setelah mendengar jawaban Zupingan, loli kecil yang licik itu memutar matanya. "Kamu tidak tahu nama gadis itu. Bukankah kamu memberitahu orang lain dengan santainya?" Petik 2. Yah, kamu benar-benar loli kecil yang berbisa. Kamu baru berumur 5 tahun, kamu bukan perempuan, kamu hanyalah anak nakal. Tapi karena kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksanya. Lagi pula, aku tidak tertarik atau memiliki kesan baik terhadap loli kecil yang jahat, beracun, sombong, disengaja, dan berhati ular ini. Alhasil, Zupingan tidak menghiraukan lolita kecil yang licik itu dan pergi ke tepi sungai untuk memotong banyak rumput muda dengan batu, mengikatnya ke tali rami, dan membuat pancing bambu lagi. Melihat Zupingan mengabaikannya, loli kecil yang jahat itu sangat tidak senang dan menendang sebuah batu. Batu itu ditendang ke sungai tidak jauh dari Zupingan, menyebabkan percikan besar air dan tetesan air. Zupingan menoleh dan menatap loli kecil yang licik itu.
Loli kecil yang licik ini terlalu disengaja. Lihat apa yang aku lakukan. Melihat Zupingan menatapnya, Loli kecil yang licik itu tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan ditangkap oleh pemilik yang sah padanya. Dia tampak sangat percaya diri. Saya benar-benar memiliki keinginan untuk mendorong Loli kecil itu ke rumput dan memukulnya. Apa? Zupingan, kamu ingin memukulku? Aku tahu namamu. Jika kamu berani memukulku, aku akan pergi ke orang tuamu dan menunjukkan kepada mereka anak baik yang mereka ajar. Tanda tanya, yang besar, kenapa kamu begitu licik? Saat kamu menanyakan namamu tadi, ternyata dia sudah menunggumu di sini. Jika aku benar-benar masih kecil, aku pasti akan dimakan sampai mati oleh gadis ini. Untungnya, saya tidak. Jangan takut, biar ku beritahu, ayahku sangat berkuasa. Ayahku bisa membeli seluruh desamu. Jika orang tuamu tidak memberimu pelajaran, ayahku akan memberi pelajaran pada ayahmu. Ayahku tahu banyak orang. Ayah saya mengenal banyak orang. Wali kota, dan dia mengenal hakim daerah. Loli kecil yang licik mengutamakan uang di jari kelingkingnya. Dia menyukai kesombongan, sombong dan keras kepala, suka menindas orang lain, kekuatan, dan bangga pada dirinya sendiri bukannya merasa malu. Lalu apakah ayahmu mengenal Kaisar Langit? Zupingan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan dingin. Loli kecil berperut hitam itu tertahan beberapa saat, mulutnya membesar, tangan kecilnya masih dalam keadaan mengepal, namun seluruh tubuhnya kurang baik. Zupingan mengabaikan Lolita kecil yang licik itu dan mengambil pancing bambu untuk melepaskan kendali calo tua itu. Hari semakin larut, memandang ke cakrawala, matahari sudah mulai terbenam, dan sinar matahari tidak lagi begitu menyilaukan. Ia berubah dari dangkal menjadi dalam, dari terang menjadi tebal, membekas di langit dan membuat sungai emas bersinar di dalamnya langit cerah. Di permukaan sungai, air sungai mengapung dengan emas, seperti aliran sungai yang mengalir dengan emas. Huang tua, aku pulang. Zupingan berjalan ke arah calo tua itu. Menginjak kakinya dan menyentuh hidungnya. Calo tua itu sudah cukup makan dan minum. Ketika dia melihat tuan kecilnya mendesaknya untuk pulang, dia merangkak turun lagi. Zupingan naik ke atas pelana bambu di punggung sapi dengan jari kaki, tangan dan kakinya, dan menurunkan pancing yang diikat dengan rumput muda ke kepala sapi tua itu. Calo tua itu berdiri, mengejar rerumputan muda dengan kepalanya yang besar, merentangkan kukunya dan bergerak maju perlahan di bawah bimbingan pancing Zupingan. Hei, berhenti, jangan pergi. Lolita kecil yang sombong dan jahat itu menghentakkan kakinya dan berteriak dari belakang. Melihat Zupingan mengabaikannya sama sekali, dia tidak bisa menahan dengan marah memimpin kuda merah kecilnya dan berlari kencang jalan. Jalankan ke depan dan blokir jalan. Ini belum selesai. Apa yang kamu lakukan gadis jelek? Zupingan memutar matanya sambil menunggangi punggung sapi. Maukah kamu pulang bersamaku dan menjadi istri kecilku? Menginginkanmu. Bah, tak tahu malu, siapa yang mau menyusul? Kamu layak menjadi istriku. Yah, aku ingin menjadi ibu negara, jadi aku tidak ingin menikah dengan pria malang sepertimu. Mendengar ini, Loli kecil berperut hitam. Itu sangat marah. Lalu kenapa kamu menghalangi jalanku? Zupingan benar-benar tidak terlalu menyukai versi kuno dari gadis pemuja uang ini. Sapimu memakan rumput keluargaku. Loli kecil yang licik itu mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan. Kamu bisa memberiku beberapa perak, atau memelihara sapi itu. Itu sebagai rumput keluargamu. Itu rumput emas. Aku akan membayarmu 1 tael perak. Selain itu, mungkin padang rumput ini milik keluargamu. Sapi saya adalah sapi terindah di dunia. Kebanyakan orang harus menghabiskan 10 tael perak untuk melihatnya. Anda sudah melihatnya hampir setengah hari, jadi Anda bisa membayar 100 tael perak jadi sembarangan. Nah, sapi saya baru saja memakan salah satu sapi Anda. 2 tael rumput, lalu beri saya 99 tael. Zupingan duduk di belakang sapi itu dan berbicara omong kosong. Loli kecil yang licik itu cemberut ketika dia mendengar ini dan berkata dengan sinis, apakah kamu bercanda? Kamu pikir sapimu adalah sapi emas?
Kamu yang pertama bercanda. Zupingan berkata dengan tenang di punggung sapi itu. Kamu, loli kecil yang jahat itu tidak bisa berkata-kata. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, tambah Zupingan enteng. Seekor anjing yang baik akan menyingkir. Sial, jika aku menyingkir, aku anjing yang baik. Jika aku tidak menyingkir, aku anjing nakal. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Lolita kecil itu begitu cemas hingga wajahnya memerah dan dia hampir tersedak oleh air mata. Kamulah anjingnya. Oh, maafkan aku. Zupingan berkata dengan ringan. Hei, bajingan kecil ini sebenarnya meminta maaf. Kamu tahu kamu salah, jadi aku tidak akan memaafkanmu. Loli kecil yang licik itu memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Oh, maafkan aku. Zupingan kemudian menambahkan dengan serius, kamu melakukan kesalahan yang salah. Aku bukan tipemu. Ejekan serius adalah yang paling mematikan. Dasar bajingan. Bahu loli kecil yang licik itu gemetar karena marah, dan matanya yang besar dipenuhi amarah. Oh, ternyata kamu bajingan jika ingin mencari orang yang sejenis. Carilah adikmu di tepi sungai. Mungkin kamu bisa menemukan adikmu, saran Zupingan dengan serius. Kalau bicara soal teknik cekcok, bagaimana zaman dulu bisa sama bagusnya dengan zaman modern? Zupingan, tunggu. Loli kecil berperut hitam itu sangat marah hingga dia menangis. Dia terisak dan berlari pergi sambil memegang kuda merah kecil itu, dan pulang sambil menangis. Zupingan tidak menganggapnya serius dan mengantar pulang calo tua itu. Loli kecil yang keras kepala dan sulit diatur ini harus diberi pelajaran. Selain itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Itu karena kemampuannya terlalu kecil untuk menanggungnya.